Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar materi sosiologi dengan topik faktor penyebab perubahan sosial. Apakah kalian sudah siap? Baiklah, faktor penyebab perubahan itu ada dua. Yang pertama faktor penyebab internal dan yang kedua faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal adalah faktor penyebab terjadinya perubahan dari dalam masyarakat. Faktor ini terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama demografi, kedua penemuan baru, ketiga konflik, keempat terjadinya pemberontakan. Yang pertama demografi. Demografi berkaitan dengan bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelahiran, kematian, urbanisasi, dan lain sebagainya. Kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan adanya gejala urbanisasi. Urbanisasi bisa menyebabkan perubahan baik pada masyarakat yang dituju maupun pada masyarakat yang ditinggalkan. Urbanisasi membawa perubahan pada masyarakat perkotaan atau masyarakat yang dituju, antara lain adalah berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, pemukiman, dan lain sebagainya. Sedangkan pada masyarakat yang ditinggalkan, urbanisasi membawa perubahan pada berkurangnya tenaga kerja produktif. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan baru ada 2 hal, yaitu discovery dan yang kedua invention. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, sedangkan invention adalah proses menghasilkan kebudayaan baru dengan mengkombinasikan atau menyusun unsur kebudayaan lama. Nah, selanjutnya yaitu contoh kereta api. Kereta api merupakan salah satu bentuk penemuan baru. Menurut kalian, kereta api termasuk invention atau discovery? Selanjutnya, bahwa penemuan baru membawa pengaruh pada beberapa hal di masyarakat. Yang pertama, bersifat memancar, yang kedua menjalar, dan yang ketiga memusat. Yang pertama, penemuan baru bersifat memancar karena berpengaruh kepada bidang-bidang lainnya. Contohnya, penemuan listrik membawa pengaruh pada bidang kehidupan lain, seperti bidang ekonomi, bidang rumah tangga, bidang transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, penemuan baru berpengaruh secara menjalar, yaitu penemuan baru mempengaruhi satu lembaga ke lembaga lain secara menjalar. Contohnya, ditemukannya kereta api uap akan menyebabkan perubahan pada teknologi kereta api berikutnya, yaitu kereta api tenaga diesel, kereta api tenaga listrik, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh yang ketiga adalah bersifat memusat. Artinya, beberapa penemuan baru mengakibatkan satu jenis perubahan. Contohnya, penemuan baru di bidang transportasi, penemuan baru di bidang komunikasi, dan lain sebagainya akan menyebabkan terjadinya satu jenis perubahan di masyarakat. Yang ketiga, konflik sosial. Menurut Suryono Sukanto, konflik adalah proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Konflik menyebabkan perubahan di masyarakat, seperti terjadinya kerenggangan hubungan antara pihak yang berkonflik. Misalnya, konflik sosial antar warga masyarakat menyebabkan hubungan kedua belah pihak menjadi renggang. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Contohnya adalah pemberontakan PKI Musso tahun 1948. Selanjutnya adalah faktor penyebab eksternal, yaitu faktor penyebab perubahan dari luar masyarakat. Faktor ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, lingkungan fisik atau alam. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga, pengaruh budaya masyarakat. Anak-anak,
kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama berkaitan dengan lingkungan fisik atau alam. Bahwa perubahan yang terjadi pada lingkungan fisik yang disebabkan oleh perubahan alam seperti bencana alam, banjir, longsor, maka akan menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Contohnya, banjir menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat sehingga membawa perubahan pada mata pencaharian yang misalnya sebagai petani berubah menjadi penambang pasir. Yang kedua, menyebabkan perubahan pada struktur masyarakat, pada kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua adalah peperangan. Peperangan yang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain menyebabkan perubahan di kedua belah pihak, seperti hilangnya harta benda, hilangnya jiwa, dan lain sebagainya. Termasuk juga terjadinya kerenggangan hubungan di antara kedua belah pihak. Faktor yang ketiga adalah pengaruh budaya masyarakat lain. Masuknya kebudayaan masyarakat lain ke dalam suatu masyarakat, misalnya dalam bentuk lagu, musik, film, dan lain sebagainya, maka akan membawa pengaruh pada perilaku masyarakat yang ada dalam suatu negara. Termasuk juga contohnya masuknya budaya K-pop ke masyarakat Indonesia membawa pengaruh, yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat terutama di generasi muda. Nah, anak-anak, demikian untuk pembahasan kita hari ini tentang faktor penyebab perubahan sosial. Semoga kalian paham. Dan satu tugas untuk kalian terkait dengan materi faktor penyebab perubahan sosial, bahwa saat ini pemerintah sudah memberlakukan kebijakan mengenai adaptasi kebiasaan baru atau AKB pasca pandemi. Nah, contohnya adalah seperti kebiasaan hidup baru untuk lebih bersih dengan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Menurut kalian, apakah penyebab terjadinya perubahan-perubahan seperti itu? Silakan kalian pahami, kalian pelajari untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Demikian, semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.